Hai rekan-rekan, kali ini dokter berbicara tentang penyakit yang disebut dengan asam lambung. Hampir semua kita pernahlah dalam hidupnya mengalami nyeri di daerah ulu hati. Ada yang hanya satu kali dalam hidupnya, tapi paling banyak itu serangan nyeri ulu hati yang berulang. Bahkan pasiennya ini pernah bercerita ke dokter, dia sudah melakukan diet dengan menggunakan bubur, dengan makanan yang lunak, dengan menghindari makanan-makanan tertentu seperti kopi, minuman bersoda, tapi serangan sakit ulu hatinya tidak pernah hilang. Minimal dia bisa mengalami serangan, lebih banyak serangan daripada bebas serangan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi sebab dari orang mengalami serangan daripada asam lambung? Sebelumnya kita bercerita tentang anatomi daripada lambung dan kerongkongan kita. Nah, lambung itu berada di perut sebelah tengah, agak condong ke daerah kiri kita. Kemudian di ujungnya itu ada pintu yang disebut dengan sphincter oesophagus, kemudian terhubung dengan kerongkongan kita melalui sphincter itu. Nah, sphincter ini secara normal dia selalu tertutup rapat sehingga asam lambungnya tidak bisa naik ke daerah kerongkongan di daerah dada maupun di daerah leher. Tetapi dia bisa terbuka karena hal-hal tertentu. Nah, inilah yang kita harus cari. Apakah penyebabnya karena makanan ataukah penyebabnya karena yang lain? Jadi kalau proses makan-memakan seperti ini. Jadi kalau kita makan melalui mulut kita, kemudian makanan itu turun ke daerah tenggorokan kita melalui gerakan oesophagus atau kerongkongan, ketika dia mencapai daerah ulu hati, di situ ada sphincter. Nah, sphincternya itu terbuka ketika tersentuh makanan, makanannya masuk, kemudian sphincter itu tertutup kembali sehingga asam lambungnya tidak bisa ke daerah kerongkongan kita. Tetapi karena faktor tertentu, di sini dokter ceritakan yang secara umum ya, ada makanan tertentu yang bisa membuat sphincternya terbuka, misalnya kopi, minuman bersoda, minuman beralkohol. Kemudian efek samping obat tertentu juga bisa, misalnya obat hipertensi seperti amlodipin, nifedipin, atau obat gula, metformin, itu juga bisa mengakibatkan sphincter oesophagus-nya terbuka. Di samping keadaan-keadaan seperti misalnya kehamilan, kemudian kelelahan, kemudian orang yang mengalami infeksi virus, pasiennya dalam keadaan demam, badannya ngilu, itu sering juga mengakibatkan sphincter oesophagus-nya terbuka. Tetapi keluhan yang paling dominan yang sering mengakibatkan seseorang mengalami pembukaan daripada sphincter ini justru adalah penyakit yang disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis itu adalah pikiran lalu menghasilkan perasaan yang berlebihan tapi condong negatif ya. Seperti misalnya sedih berlebihan, khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Nah, inilah yang mengakibatkan sphincternya terbuka. Lalu pada saat dia tidur, terutama tidurnya di posisi terlentang atau miring ke kanan, itu yang mengakibatkan asam lambungnya naik ke daerah ulu hati dan ke daerah dadanya. Akhirnya terjadilah perlukaan di situ. Nah, perlukaan ini akan menimbulkan keluhan berupa rasa asam di mulut, kemudian rasa sesuatu yang tidak enak di leher seperti ada yang sangkut, kemudian dada panas, berdebar-debar, sesak napas, bahkan bisa terasa nyeri yang hebat di daerah ulu hati tembus belakang. Nah, keluhan ini adalah manifestasi luka yang berada di daerah kerongkongan dari leher sampai daerah ulu hati. Nah, untuk mengobati daripada penyakit asam lambung naik atau kita kenal dengan istilah GERD, tentu salah satunya adalah mengetahui sebabnya. Jadi kalau kita sebabnya disebabkan karena misalnya efek samping obat,
tentu obat itu diganti saja dengan obat yang lain yang fungsinya sama dengan obat tersebut. Kemudian yang kedua, kalau disebabkan karena makanan tertentu, hindari makanan itu. Nah, kalau yang disebabkan karena faktor psikosomatis, kita perlu menata pikiran kita, menata perasaan kita agar perasaan kita tidak lagi mengalami khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Dan dokter pernah mendapatkan pasien justru kecemasan atau depresinya itu didapat karena organ tubuh lainnya bermasalah. Misalnya, seorang mengalami radang sendi, radang karena asam urat, di mana aktivitas sehari-harinya mengalami gangguan, ini juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami depresi, akhirnya memacu asam lambung naik ke daerah dadanya. Dan kalau sebabnya karena keadaan fisik kita, itu perlu diobati keadaan fisiknya. Jadi radang sendi, nyeri otot, itu perlu diobati agar ketika keluhan ini membaik, otomatis secara refleks asam lambungnya tidak lagi diproduksi secara berlebihan dan sphincter osiafagusnya akan tertutup. Sehingga kadang-kadang kita perlu memberikan di samping obat mah yang kita sering berikan pada pasien, kita juga baru memberikan obat-obat seperti obat-obat depresi atau cemas kalau disebabkan karena faktor-faktor perasaan atau yang kita sebut dengan faktor psikis. Nah, rekan-rekan, bagaimana kita cara tidurnya? Adalah cara tidurnya usahakan tidurnya miring ke daerah kiri kita. Karena dengan tidur ke daerah kiri berarti posisi lambung kita ada di bagian bawah yang secara otomatis mampu membantu supaya asam lambung tidak naik ke daerah dada kita. Yang kedua, minumlah antacid ya. Antacid yang kita minum sebelum kita tidur, karena dengan minum sebelum tidur kita mampu mengurangi keasaman asam lambung yang justru asam lambungnya itu turun ke daerah dada kita pada saat kita tertidur. Kurangi makanan-makanan yang merangsang asam lambung seperti buah atau buah-buah yang kecut ya, atau buah-buah yang kategori mentah, kemudian minuman bersoda, dan jaga perasaan kita supaya rasa cemas, khawatir kita tidak berlebihan sehingga asam lambung kita sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Demikian rekan-rekan. Bye. Selamat siang.